Ketika dah sadar, sesadar-sadarnya Bapak Ibu, dengan kesadaran Tuhan bahwa dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Maka ketika itulah Bapak Ibu, ya, heninglah 1000 bahasa lagi itu. Karena Bapak Ibu sudah duduk pada makom Tuhan, makom ketiadaan itu. Itu yang sudah ngerti itu. Itu yang sudah kembali namanya. Itu yang sudah berlikuk namanya. Itu yang sudah bermuwajahah namanya. Jadi yang dikatakan liko, yang dikatakan musyahadah, yang dikatakan muwajahah Bapak Ibu, ketika dia telah mengenali akan rahasia dirinya, bahwa rahasia dirinya itu adalah rahasianya Allah. Jadi orang yang sudah kenal Allah, dengan jalan mengenal rahasia hakikat dirinya, di situ dia sudah berlikuk dengan Tuhan itu. Makanya ini yang dikatakan ma'rifat. Nah, lihat kita buka halus di sini Bapak Ibu, ma'rifat. Orang yang ma'rifat itu hakikatnya dia telah berlikuk. Lihat. Orang ma'rifat itu hakikatnya sudah likuk dah tuh dah. Sudah basobok, itu bahasa awaknya lah baju empoh. Hakikat orang yang likuk itu disebut namanya musyahadah. Musyahadah itu sudah menyaksikan. Hakikat musyahadah ini disebut namanya dengan muwajahah. Muwajahah. Sudah bertatap wajah. Hakikat muwajahah itu Bapak Ibu, ini yang disebut namanya fana. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bertatap wajah dengan Tuhan, fana dah sudah karam diri Bapak Ibu tuh, lenyap diri Bapak Ibu tuh, hapus diri Bapak Ibu tuh. Man aropa robbahu fasadal jasad. Siapa yang telah betul-betul kenal dengan Tuhannya, di mana telah berlikuk dengan Allah, dia telah bermusyahadah dengan Allah, dia sudah bertatap wajah dengan Allah, fasadal jasad, fana di Bapak Ibu tuh. Fana. Fana itu apa artinya Bapak Ibu? Lenyap itu apa artinya tuh? Hilang tuh apa artinya tuh? Hapus. Hapus. Ya. Fana, lenyap, hilang, sirna, hapus. Kalau diri Bapak Ibu telah fana, diri Bapak Ibu telah lenyap, diri Bapak Ibu telah hapus, maka hakikat fana itu yang disebut namanya dengan bako. Disebut namanya bako. Bako itu dah berkekalan itu dah. Kalau sudah berkekalan itu Bapak Ibu, maka ketika itulah Bapak Ibu tak boleh lagi ngaku-ngaku di situ. Ini yang disebut namanya makom Tuhan tuh. Makom Allah. Udah fana diri Bapak Ibu, terjadilah bako tuh. Itu yang makom Allah. Tak tahu dengan diri tuh Bapak Ibu. Tak sadar dengan diri tuh. Tak ada keakuan diri lagi di situ maksudnya. Orang yang sudah fana itu tak sadar lagi dirinya. Bukan gila Bapak Ibu, bukan setere, bukan sewai. Maksudnya tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya yang wujud. Tuhan. Tidak ada lagi keakuan dirinya merasa dirinya itu yang sama basar. Tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang kalam, yang ilmu, yang kudrat, yang iradat dan hayat. Karena yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar sama, yang sebenar basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Itu yang disebut kesadaran Tuhan. Tuhan itu yang sadar sesadar-sadarnya, innani ana Allah, aku itu yang Allah itu. Tak ada siapa-siapa di situ.
Siapa yang sudah sampai kepada kesadaran Tuhan, Tuhan cuma yang sadar bahwa dirinya yang Allah, maka tidak ada pula lagi bahasa fana, Bapak Ibu. Lihat kesimpulannya. Tidak ada lagi bahasa fana, tidak ada lagi bahasa bako, tak ada pula lagi bahasa muwajahah, tak ada lagi bahasa musyahadah, tidak ada lagi bahasa liqa, tidak ada lagi bahasa makrifat. Hilang semuanya. Tak ada kata-kata makrifat. Kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu makrifat itu tandwalun makrifat itu dok. Siapa yang mengatakan dirinya sudah makrifat, berarti ada dirinya tuh. Masih ada dirinya tuh. Kenapa? Aku udah makrifat. Diri aku udah mengenal Allah. Nah, itu kan masih ada dirinya tuh. Siapa yang mengatakan dirinya aku udah liko dengan Allah, tanda masih ada juga dirinya tuh. Ada dirinya, ada Allah tuh. Siapa yang mengatakan dirinya telah bermusyahadah dengan Allah, masih ada juga dirinya itu. Ada yang memandang, ada yang dipandang tuh. Siapa yang mengatakan dirinya mau berwajah, juga masih ada dirinya. Siapa yang mengatakan dirinya fana, juga masih ada dirinya itu. Siapa yang mengatakan dirinya bako, maka masih ada juga dirinya. Yang tidak ada diri itu lagi Bapak Ibu, tak ada kata, tak ada suara di situ. Sadar sesadar-sadarnya kita, nggak ada itu. Kata-kata sadar sesadar-sadarnya Bapak Ibu juga takkan pernah ada. Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, ya udahlah. Cukup dipahami aja tuh Bapak Ibu. Kalau cukup dipahami juga, masih ada juga diri lagi itu. Apa mau dibilang lagi? Cukup dipahami, cukup pengertian yang salah. Masih ada juga Tuhan yang saya itu. Panik aku. Memang ada bisa dibuka lagi. Sebab kalau disampaikan juga, diucapkan juga, diutarakan juga, bersifat dia Bapak Ibu. Nah, lihat kuncinya. Kalau disebut juga, disampaikan juga, masih bersifat. Walaupun dia sifat, namun hakikatnya dia tiada bersifat. Dia bersifat karena disebut. Dia disifat karena dijelaskan. Dia bersifat karena kita utarakan. Walaupun kita sebut, kita utarakan, kita jelaskan. Walaupun dia sifat, namun hakikatnya dia tiada bersifat. Lalu bagaimana supaya dia bersifat Bapak Ibu? Bagaimana supaya dia tiada bersifat? Itu maksud Ustaz. Diapakan tuh Bapak Ibu? Bagaimana dia supaya tiada bersifat? Diam. Ano. Kata-kata ano tuh udah bersifat atau belum tuh? Bersifat juga tuh. Diam itu bersifat atau? Aja supaya tidak bersifat. Kan aku sama itu juga ya tuh. Paham enggak Bapak Ibu bahasa Ustaz tuh? Makin Ustaz tanya makin gila nanti ini. Ustadz ingin mencari sebenarnya mutiara yang ada di dalam diri Bapak Ibu nih. Makanya Ustadz tanya. Tujuannya apa? Supaya Ustadz tahu Bapak Ibu paham enggak apa yang Ustadz sampaikan itu. Makanya keluarlah kata-kata, keluarlah pertanyaan. Inilah yang diungkapkan oleh para ulama, orang-orang kasab. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan, apa yang keluar daripada kata-kata ini hanyalah menunjukkan isyarat dan ibarat saja. Ambillah makna yang tersirat, yang tersembunyi, yang terselubung di balik kata-kata itu. Jadi kata-kata yang Ustaz utarakan kepada Bapak Ibu itu, ambil hikmahnya, ambil makna yang tersiratnya di balik kata-kata Ustaz tadi. Kalau Ustaz mengatakan makna diam, bahwa maqam Allah itu bagi orang yang telah mengenal, maka dia diam. Tak ada sebutan, tak ada kata-kata, cukup paham saja. Walaupun kita diam, tidak menyebut, apakah dia tidak ada? Dia ada dia. Dia nyata. Dia wujud. Kalau dia ada, dia nyata, dia wujud. Mana yang dia yang nyata tuh Bapak Ibu? Mana dia yang wujud tuh?
segala yang nampak nih segala yang nyatanya itu yang dia itu sebenarnya. Makanya kalau kita dapat bahwa dia yang wujud, dia yang nyata, ya diam saja di situ. Inilah Nabi menghantarkan paham kepada kita apa yang dihantarkan Rasul kepada kita. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu betul-betul memandang Allah tuh, melihat Allah itu betul-betul nyata senyata-nyatanya. Terang seterang-terangnya. Walaupun Allah itu nyata dan terang seterang-terangnya, tidak menyilaukan pandangan mata Bapak Ibu. Baik mata zahirnya maupun mata hatinya. Tapi bagaimanapun Allah itu nyata, senyata-nyatanya, terang seterang-terangnya. Tapi Nabi mengingatkan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa memandang dan melihat Tuhan tuh. Walaupun Allah itu nyata, walaupun Allah itu terang, walaupun Allah itu jelas, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang nyata, yang wujud, yang terang dan yang jelas itu. Apa kata Nabi? Lihat. Wa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang wujud dan yang nyata itu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang terang itu. Walaupun alam ini nyata, Allah lebih nyata daripada alam. Walaupun dirimu itu nyata, Allah itu lebih nyata daripada dirimu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang yang maha nyata itu. Hatta tamutu. Sehingga kamu mati. Rupanya untuk memandang Allah yang maha nyata itu mati syaratnya Bapak Ibu. Kalau Allah mengatakan syarat untuk mengenal aku adalah mati. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita. Mati yang bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Apakah mati setelah habisnya umur? Apakah mati setelah datangnya ajal? Kalaulah yang dikatakan mati setelah habisnya umur, setelah datangnya ajal, tak mengenal Allah, artinya mati yang tasasik itu namanya itu. Kalau kita mati, ya, telah habis umur kita, mati kita, telah sampai ajal kita, tak mengenal Allah, atau mati yang tasasik, mati yang sesat tuh. Tapi mati yang dimaksudkan oleh Rasul di situ adalah mati sebelum habisnya usia umur. Nah, mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum datangnya Israel. Ini yang disampaikan Nabi kepada kita Bapak Ibu, mutu qabla antamutu. Apa artinya itu? Nah, matikan dirimu sebelum mati. Matikan diri sebelum mati itu mati di dalam hidup. Maksud matikan dirimu sebelum mati, matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud. Nah, itu dia maksudnya. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud. Matikan rasa yang merasakan dirimu itu yang merasa sama. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang basar. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang kalam. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang ilmu. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang kudrat. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang irodat. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang hayat. Ini yang dimaksud mati sebelum datangnya kematian itu. Mematikan rasa wujud keakuan diri. Ya. Jangan Bapak Ibu yang mengaku-ngaku oleh yang ada tu maksud Ustaz nah. Jangan Bapak Ibu yang mengaku-ngaku Bapak Ibu tu yang menangah, yang mencalik, yang mengecek, yang tahu dan yang hidup. Hilangkan aden-aden tu Bapak Ibu, hilangkan ambu-ambu tu. Hilangkan dena-dena itu, aku tu hilangkan itu dah. Ini yang dimaksud oleh Allah tuh. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau masih memandang engkau itu wujud, engkau masih merasa engkau itu yang hayat, maka engkau tak pernah mengenal aku. Karena aku yang sebenar wujud, aku yang sebenar hidup itu kata Tuhan.
Namun bila engkau bukalah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau sudah paham, bila engkau sudah sadar bahwa engkau itu bukanlah engkau, ketika itulah engkau tahu siapa aku yang sebenarnya. Karena aku yang sebenar-benarnya wujud itu dah. Aku yang sebenar-benarnya hayat tuh. Kalau aku yang sebenar-benar hayat, maka yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, yang berkuasa, berkehendak itu ya aku dah tuh dah. Maka inilah yang disebut namanya orang yang telah fana tuh Bapak Ibu, ya. Orang yang telah fana wujudnya, telah fana sifatnya. Ya. Kalau sudah fana wujudnya, sudah fana sifatnya, siapa yang wujud dan siapa yang bersifat Bapak Ibu? Yang wujud dan yang bersifat itu hanya Allah. Kalau dah tahu kita yang wujud dan bersifat itu Allah, ketika itu diri Bapak Ibu itu dah makoda itu dah. Ya, ada berkekalan. Namun siapa yang sudah paham dirinya ada berkekalan, hilang pula kata-kata berkekalan itu. Itu maksudnya jangan disebut juga berkekalan lagi. Jangan disebut juga panah lagi. Ini yang disebut kala lisanau itu kasih itu maknanya, pahami itu. Kalaupun disebut, kalaupun disebut dijelaskan hanya untuk memberikan pemahaman saja kepada kawan yang belum paham apa itu makna fana, apa itu makna bako. Barulah keluar kata-kata tadi itu. Walaupun keluar kata-kata, dia bersifat, namun sebenarnya kita menjelaskan yang tiada bersifat. Jadi Bapak Ibu itu ya menceritakan yang kosong ini ya Bapak Ibu, makanya payah menceritakan kosong lah kalau tidak ada anugerah Allah tuh orang. Bagaimana Bapak Ibu mencari yang kosong tuh kalau tidak ada bimbingan Tuhan di situ? Bagaimana pula Bapak Ibu bercerita tentang yang kosong itu kalau tidak ada bimbingan Allah? Jadi yang kita ceritakan yang kosongnya. Karena yang kosong ini yang sebenar wujud. Ya, yang kosong ini yang sebenarnya bersifat tuh. Yang kosong itu yang diriku. Yang kosong itu juga wujud diriku. Yang kosong itu yang Allah. Yang kosong itu yang Muhammad. Ngerti Bapak Ibu memahami itu? Yang kosong itu yang Allah, yang kosong itu yang Muhammad. Yang kosong itu yang diriku, yang kosong itu pula wujud diriku. Inilah wujudnya yang kosong. Ini wujud yang kosongnya. Ini pula diri yang kosong itu. Karena diri Bapak Ibu wujud yang kosong, diri yang kosong, maka disebutlah namanya dengan Adam tuh. Adam. Apa Adam artinya? Itu yang tiada tuh. Itu yang batin tuh, itu yang kosong tuh. Ya. Makanya dikatakan wa khalaqa Adam kasuratihi. Ini turun ke bawah gajinya Bapak Ibu, wa khalaqa Adam kasuratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai gambaran rupa itu dia. Kalaulah Adam itu dijadikan sesuai dengan gambar rupanya, maka Adam itu siapa? Adam itu aku, kata Allah. Itu maksudnya Allah dalil Muhammad. Allah nyata pada Muhammad, itu maksudnya tuh. Alif tu Allah, dal tu dalil, mim tu Muhammad. Allah dalil, dalil tu bukti. Dalil itu betul-betul nyata terang. Allah itu betul-betul terang nyata pada diri Muhammad. Karena Allah itu betul-betul nyata terang pada Muhammad, maka disebutlah namanya Adam. Adam itu maknanya tiada. Adam itu maknanya tiada. Yang tiada itu itulah aku tuh. Itulah makomnya aku, makom tiada itu. Tapi yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Ke situ balik lagi tuh. Ya. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu ya aku. Itu dah sampai pahamnya itu Bapak Ibu. Udah masuk kita ke dalam sabyabi kawu nama itu. Lihat tahu sabyabi kawu tu? Mengaruh tu sabyabi karu. Enggak sabyabi kuwo loh. Lihat tahu sabyabi kuwo. Mengangu kadang-kadang tuh masuk langau kali.
Ada habis, nggak ada yang bisa dibicara kali ini Bapak Ibu. Itu udah kaji lah putui dah mau itu mah. Kok sampai ajal Bapak Ibu kok mati lah leh. Aduh, ini sampai itu. Kalau sampai ajal lah. Itu didudukkan tuh. Boleh diitikot, boleh dijazamkan dalam hati Bapak Ibu. Aku Allah, diriku tiada. Ya, tapi akunya bukan akunya Bapak Ibu nih. Ya, paham pula salah-salah nanti ngomongnya. Aku Allah, diriku tiada. Yang mengatakan aku itu siapa? Allah. Maknanya Allah itu aku. Itu maksudnya innani anallah. Aku itu yang Allah, aku yang Allah. Hakikat diriku tiada. Itu jazam namanya tuh. Jadi ketika Bapak Ibu ya, sebelum mata nih padam, lihat tuh mata padam. Sebelum mata itu tutup atau padam masuk Ustaz tuh, ya, sebelum telinga nih tuli, sebelum lidah nih bergulung ya, sebelum detak jantung itu berhenti, sebelum itu maka pahamilah di sini ya. Kan ilmu yang tinggal di situ tuh. Aku Allah, diriku tiada. Kalau dilafazkan, kalau diucapkan juga. Tapi kalau Bapak Ibu sudah paham, enggak perlu diucap-ucapkan lagi itu. Untuk apa aja kalau diucap lagi? Karena sadar kita itu. Yang sadar Tuhan itu. Ibu dah tahu nama ibu, bapak dah tahu namanya, perlu disebut-sebut juga tuh. Aku Daniel, aku Daniel, aku Daniel. Tak perlu disebut-sebut lagi, cukup pahami aja lah. Kalau aku Daniel, ya udahlah nikmati aja. Kok lapar makan Daniel, kok awi minum. Terusnya kok panik menjual. Kok ketua bola lo. Sudah ngaji pas saya pulangnya wale. Enggak ada payah le tuh. Cukup dipahami itu masuk ustaz tuh. Begitu memahaminya. Ya. Wallahu nafsun wa ana nafsu ujudahu itu. Allah diriku nih yang Allah itu. Cuma kalam itu tidak perlu disebut lagi kalau sudah paham. Ya, tinggal menikmati aja lah. Jalani hidup nih ya. Kok senang awak nikmati, kok susah awak nikmati. Awak menikmati susah senang dari itu di situlah letaknya tuh. Menjalankan cerita Allah. Aku sebenarnya menjalankan cerita aku sendiri, bukan kamu kata Tuhan. Jadi dipandang bahasa syariat nampak manusianya. Kan itu tuh kesimpulan terakhir. Ini ada kesimpulannya. Kalau Bapak Ibu udah paham ini semuanya, arif, pandai-pandai Bapak Ibu meniti di atas kalam itu. Ya, kalau siapa yang tidak arif, tidak pandai meniti di atas kalam itu, dipancung orang leher kita nanti. Dia harap dihalalkan orang darah kita tuh Bapak Ibu. Makanya pandai-pandai kita meniti di atas kalam itu. Jangan kita jadikan kalam kita menjadi jembatan bagi orang untuk meniti masuk ke dalam neraka itu. Nih gunakan bahasanya ini. Kita pakai bahasa makrifat. Bahasa hakikat. Bahasa torikat. Bahasa syariat. Ini hati-hati cara penyampaian katanya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah duduk pada makam Tuhan, kesadaran Tuhan, diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada Tuhannya Allah saja. Lihat cara penempatan katanya. Nanti Bapak Ibu ambil hikmahnya di sini. Rupanya diri Bapak Ibu, ya diri Bapak Ibu yang insan nih, ini insan nih. Insan itu dalam bahasa syariatnya disebut namanya hamba Allah. Insan itu bahasa syariatnya hamba Allah. Hamba Allah itu sebutlah Daniel, Hardi, Khalifah. Daniel itu yang hamba Allah, Hardi itu yang hamba Allah, Khalifah itu yang hamba Allah. Ini bahasa syariat. Jadi bahasa syariatnya disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah itu Daniel namanya, Hardi namanya, Khalifah namanya. Itu bahasa syariat tuh. Kalaulah kita pakaikan dengan bahasa torikat, siapa Daniel, siapa Hardi, siapa Khalifah.
Yang dikatakan Danil, Hardi, dan Kelipa itu dengan bahasa tarekat itu namanya cermin Allah. Ya, jadi yang dikatakan cermin Allah itu itulah sebenarnya hamba Allah yang bernama Danil. Yang dikatakan cermin Allah, ya, yang disebut hamba Allah itu adalah Hardi dan Kelipa. Nah, supaya tidak panjang-panjang Bapak Ibu, Danil, Hardi, Kelipa, cermin Allah dalam bahasa tarekat. Lalu siapa Danil, siapa Hardi, dan siapa Kelipa dalam bahasa hakikat? Nah, lihat bahasa hakikatnya wujudullah atau wujud Allah. Danil itu bahasa hakikatnya wujud Allah. Hardi itu wujud Allah, Kelipa itu wujud Allah. Siapa Danil, siapa Hardi, siapa Kelipa dalam bahasa makrifat? Maksa makrifatnya Allah. Jadi Danil itu siapa? Hardi apa? Kelipa itu siapa? Apa sebabnya dikatakan Danil, Hardi, Kelipa itu Allah? Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wahdatul wujud, dia cuma yang tunggal. Hanya dia semata-mata, hanya dirinya seorang. Ketika ada paham Bapak Ibu, ya, bahwa yang Danil, Hardi, Kelipa itu bahasa marifatnya adalah Allah, sembunyikan. Ini bahasanya, rahasiakanlah diri Allah itu pada Danil. Rahasiakanlah diri Allah itu pada Hardi. Rahasiakanlah diri Allah itu pada Kelipa. Jangan disebut Allah itu Danil. Jangan disebut Allah itu Kelipa. Jangan disebut Allah itu Hardi. Sebutlah Danil sajalah sebutannya. Sebutlah Hardi sajalah sebutannya. Sebutlah Kelipa saja sebutannya. Walaupun Bapak Ibu menyebut Kelipa, Hardi, dan Danil, tapi Bapak Ibu udah tahu siapa sebenarnya Danil, Hardi, dan Kelipa itu dalam pandang marifat. Tiada lain Allah. Jadi orang syariat menyebut hamba, ya. Orang tarikat menyebut apa? Cermin Allah. Orang hakikat menyebut wujud. Orang marifat Allah. Jadi Allah dalam pandang makrifat, wujud Allah dalam pandang hakikat. Allah dalam pandang makrifat, cermin Allah dalam pandangan tarekat. Allah dalam pandang makrifat, hamba Allah dalam pandangan syariat. Nah, sekarang kita beradanya di mana nih? Di alam makrifat atau di alam syariat nih? Di alam syariat. Kalau di alam syariat, bagaimana cara penyebutannya? Hamba Allah itu dah. Jangan disebut-sebut. Tak bisa lagi disebut. Kalau disebut juga lagi, lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Kan itu? Awaklah tahu ko namanya papan tulis. Ditunjuk aja kok. Yang mau, papan tulis kok? Papan tulis kok, Bu? Terbaik kok. Kan lain yang ditunjuk, lain yang disebut. Lah tahu aku meja ke Bapak. Aku meja kan? Yang mau Ustaz yang meja tu Ustaz ditunjuk kan? Kau meja kau? Kayu. Jadi jangan ditunjuk-tunjuk, jangan disebut-sebut lagi. Kalau tidak ditunjuk, tidak disebut gimana lagi? Paham saja lah itu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.